Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 601. Chapter 601, Putri Kecil Eksentrik dan Intelektual. Upacara nasional tidak boleh diganggu. Setelah menarik jiwa bela dirinya, Tang Wulin dibawa pergi. Wu Zhangkong juga mengikutinya. Apa? Kamu tertidur dan bermimpi? Ketika kepala pelayan istana mengetahui alasan Tang Wulin, dia hampir saja mencambuk pemuda itu. Ini adalah upacara nasional. Itu akan menjadi tindakan yang sangat tidak hormat jika Tang Wulin berasal dari Kekaisaran Bintang Luo. Tang Wulin menunduk. Dia tidak yakin bagaimana menjelaskan dirinya sendiri sekarang. Jika dia dengan sengaja bersikeras bahwa seseorang di sisinya meneriakkan kata-kata itu, maka satu-satunya orang di sampingnya saat itu adalah Gu Yue dan Su Lizhi. Dia harus membawa Gu Yue ke dalam masalah ini juga. Kepala pelayan juga kehilangan kata-kata setelah melihat bahwa Tang Wulin tampak patuh. Bagaimana dia bisa menangani masalah ini ketika tidak ada preseden untuk kejadian seperti itu? Wu Zhangkong berdiri di samping. Dia juga tidak bisa berkata-kata. Sementara itu, seorang pelayan keluarga kerajaan dengan pakaian elegan masuk ke ruangan dan membisikkan sesuatu ke telinga kepala pelayan. Kepala pelayan itu mengangguk dan ekspresinya kemudian rileks. Yang mulia baik hati, dia mengerti bahwa situasi Anda unik dan dia menghargai persahabatan antara kedua negara. Pertimbangkan situasi ini terlupakan. Lain kali hati-hati, kalian semua akan berpartisipasi dalam perjamuan. Kepala pelayan keluarga kerajaan mengumumkan keputusan terakhir. Lupakan begitu saja. Tang Wulin menghela napas lega. Berdiri di sampingnya, Wu Zhangkong sedikit tertegun. Itu adalah masalah yang melibatkan prestise negara. Dia tidak menyangka bahwa Kekaisaran Bintang Luo akan begitu ramah. Sementara itu, di istana Kekaisaran Bintang Luo. Masalah. Dai Tianling memandang putrinya yang berdiri di hadapannya dengan sikap tidak menyenangkan. Wajahnya dipenuhi dengan frustrasi. Kamu cukup berani untuk memulai masalah apapun situasinya. Tidak ada hal buruk yang terjadi kali ini, tetapi apa yang akan terjadi jika Anda menyebabkan perselisihan? Bagaimana jika Anda akhirnya menciptakan konflik antara dua negara? Saya salah, ayah. Saya tidak akan melakukannya lagi. Dai Yun berbicara dengan patuh, menundukkan kepalanya. Dai Tianling memiliki 17 putra tetapi hanya satu putri. Dia akan pergi ke ujung bumi untuknya sejak dia masih muda. Sifat eksentrik dan intelektual Dai Yun memungkinkan dia untuk mendekati ayahnya. Baginya, putri kesayangannya ini benar-benar mirip dengan mutiara di telapak tangannya. Saya telah mendengarkan kata-kata Anda ini sejak Anda masih muda sampai telinga saya tumbuh kapalan. Anda tidak akan melakukannya lagi. Siapa yang memberikan potongan rambut Yin dan Yang kepada selir Kekaisaran Zhen bulan lalu? Juga, bulan sebelumnya. Tidak, saya tidak akan membiarkannya pergi kali ini. Dai Yun cemberut. Matanya langsung memerah. Ayah, apakah kamu tidak mencintaiku lagi? Dai Tianling terkenal sebagai kaisar dengan bakat hebat dan visi yang berani sejak dia naik tahta. Dia melakukan upaya besar untuk membangun negara yang kuat dan memimpin kerajaannya berkembang dengan kecepatan penuh. Dia melewati beberapa dekade ketika negaranya dicekik oleh organisasi pemberontak kerangka hijau sampai hampir tidak bisa bernapas. Negara itu sudah mulai menurun secara bertahap. Namun, tidak peduli seberapa kuat dia dalam situasi politik, dia tidak pernah bisa menunjukkan seorang kaisar atau dominasi ayah di hadapan putri satu-satunya. Sama seperti trik yang Dai Yun mainkan di depan matanya, hasil akhirnya tidak bisa dihindari setiap saat. Jangan menangis, jangan menangis. Dai Tianling menepuk keningnya. Aku benar-benar tidak bisa menahannya saat bersamamu, gadis kecil. Anda hanyalah kutukan saya yang diberkahi oleh surga. Baiklah, baiklah. Saya tidak akan menghukum Anda. Tapi, kamu harus berjanji tidak akan membuat kerusakan lagi mulai dari sekarang, apalagi kenakalan yang bisa merusak reputasi negara. Kalau tidak, ayah harus menempatkanmu di kurungan. Ayah adalah yang terbaik. Dai Yun tiba-tiba menerkam dan memeluk leher ayahnya. Dia dengan penuh semangat mencium wajah Dai Tianling 2 kali. Apa yang terjadi dengan gadis yang menangis tadi? Wajah Dai Tianling dipenuhi dengan ketidakberdayaan, namun dia tidak bisa marah padanya. Ayah, orang itu hari ini menyenangkan untuk diajak bermain. Dai Yun terkekeh pelan. Ekspresi Dai Tianling menegang. Apa yang menyenangkan untuk dimainkan?
Dai Yun menjawab, kamu tidak bisa menyalahkanku karena mempermainkan dia. Dia sedang tidur selama upacara penting tersebut. Itu tidak menghormati kekaisaran bintang Luo kita. Dia pantas dipermalukan, benar kan? Meskipun sangat mengesankan bahwa dia bahkan bisa tertidur sambil berdiri. Saya ingin mencobanya juga. Cukup, bahkan jika dia salah tertidur, dia tetaplah tamu kita yang datang dari jauh. Dengan kau mempermainkannya seperti itu, bagaimana korps diplomatik benua Douluo bisa mendapatkan kembali martabat mereka? Dai Tianling berbicara dengan tegas. Dai Yun berkata, saya bertemu dengannya sebelumnya di jalanan. Saya tidak menyangka bahwa dia berasal dari benua Douluo. Tapi, ayah, dia tampak seperti orang yang tajam. Apa jiwa bela diri yang dia lepaskan saat itu? Apakah Anda berhasil melihat? Saya melihat lebih dekat, tetapi saya tidak bisa mengenalinya. Dai Yun memang nakal, tapi dia juga diberkahi dengan bakat alami. Dia diberkahi dengan ingatan yang sangat kuat sejak dia masih muda. Selain itu, dia sangat cerdas. Dia dipenuhi dengan kekuatan jiwa ketika jiwa bela dirinya terbangun pada usia 6 tahun. Hari ini, basis kultivasi kekuatan jiwanya telah mencapai 4 cincin jiwa meskipun usianya kurang dari 15 tahun. Dia adalah jenius paling luar biasa dalam keluarga kerajaan, dan inilah mengapa Dai Tianling sangat mencintainya. Secara pribadi, Dai Tianling telah berkomentar lebih dari sekali tentang betapa bagusnya jika Yun adalah laki-laki. Ini juga salah satu alasan terpenting dia mentolerir sifat eksentrik dan intelektual putrinya. Dai Tianling menyipitkan matanya. Saya belum berhasil melihat dari dekat sebelum saya diblokir oleh penjaga pada saat itu. Apa jiwa bela diri pemuda dari benua Douluo itu? Dai Yun menjawab, tampaknya itu adalah naga biru tua, tetapi tidak ada kepala, dan itu sedikit mirip dengan tanaman merambat, tetapi tampaknya ada struktur mirip tulang belakang pada tanaman merambat. Sangat aneh sehingga saya rasa saya belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Aku melihat jiwanya berdering dengan jelas. Dia memiliki 4 cincin jiwa, 3 ungu, dan 1 hitam. Dai Tianling memandang putrinya dengan heran dan berkata, bukankah itu sama dengan milikmu? Dai Yun berbicara, dia terlihat seusiaku juga. Apa semua orang dari benua Douluo sehebat itu? Dai Tianling berbicara seolah sedang tenggelam dalam pikirannya. Sepertinya sangat mungkin pemuda itu berasal dari Akademi Shrek. Mata Dai Yun berbinar. Akademi Shrek, itukah Akademi Shrek yang paling berkuasa di zaman modern ini? Yang Anda sebutkan memainkan peran yang menentukan di benua Douluo. Akademi Shrek yang teori dasarnya didasarkan pada Akademi Monster kita. Dai Tianling mengangguk. Kami secara khusus mengundang para elit Akademi Shrek untuk menjadi bagian dari korps diplomatik dari benua Douluo kali ini. Selain itu, Simalan Xiao telah membuat perjanjian dengan Akademi Shrek agar mereka dapat berpartisipasi dalam kompetisi elit jiwa master muda peringkat tinggi kontinental yang akan datang. Itu akan membuat kita melihat kemampuan benua Douluo. Usia rata-rata anggota elit yang dikirim oleh benua Douluo kali ini adalah 15 tahun, dan yang tertua hanya 16 tahun. Kompetisi kami mengesahkan bahwa usia tertua peserta adalah 20 tahun. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan bagus bagi generasi muda Soul Master di negara kita untuk menguji diri mereka sendiri secara menyeluruh. Dai Yun berseru dengan semangat, itu luar biasa. Saya akan mengujinya di sana juga. Aku yakin Akademi Monster kita cocok untuk Akademi Shrek. Dai Tianling menggosok kepala putrinya dengan penuh kasih sayang. Jangan ceroboh. Akademi Shrek sudah terkenal selama ribuan tahun. Kebenaran yang tidak terucapkan adalah bahwa di 3 benua besar, mereka tidak ada bandingannya. Kami memiliki pengetahuan yang baik tentang Akademi Shrek. Kami tahu bahwa selama beberapa generasi setelah Paviliun Dewa Laut telah menjadi tempat berkumpulnya semua yang terkuat dari seluruh benua. 7 monster Shrek di masa lalu juga pernah hadir di dunia Soul Masters di benua Douluo. Dai Yun tertawa dan berkata, ayah, jangan memuji kekuatan orang lain dan melupakan kekuatanmu sendiri. Dai Tianling berbicara, baiklah, kita tidak akan membahas ini lagi. Apakah Anda sudah memikirkan pertunangan Anda? Dai Yun mengerucutkan bibir kecilnya segera setelah mendengar ini. Tidak, aku tidak akan bertunangan. Saya masih muda. Bagaimana seseorang bisa bertunangan pada usia ini? Dai Tianling menjelaskan dengan frustrasi, adalah hukum rumah tangga kerajaan bahwa kamu harus bertunangan pada usia 15 tahun. Ayah juga tidak ingin kehilanganmu, tetapi hukum tidak bisa dilanggar. Anda bisa menikah nanti jika Anda mau. Tidak.
Dai Yun Er menggelengkan kepalanya dengan kuat. Dai Tianling hendak mengatakan sesuatu ketika Dai Yun Er lari seperti embusan angin. Gadis itu, Dai Tianling menggelengkan kepalanya tanpa daya. Yang mulia, seorang wanita muda berpakaian istana masuk dan memandang Dai Tianling dengan sedikit frustrasi di matanya. Dia berkata, wanita kecil Yun Er masih menolak. Dai Tianling tertawa terbahak-bahak dan menjawab, apakah kamu tidak mengerti putri yang kamu lahirkan? Wanita muda itu menjawab, jadi bagaimana menurutmu? Tatapan Dai Tianling terpaku sesaat saat aura sombong kaisar dipancarkan. Dia tetap anggota keluarga kerajaan, tidak peduli betapa aku mencintainya. Hukum rumah tangga kerajaan tidak boleh dilanggar. Bagaimana lagi saya bisa mempertahankan kendali masyarakat? Buat saja pengaturannya sesuai rencana. Hari di mana kompetisi berakhir adalah hari di mana sang putri memilih pangerannya. Baik. Dai Tianling melihat ke arah istrinya. Awasi putri kami di hari-hari mendatang. Gadis itu memiliki temperamen yang liar. Dia tidak akan mudah menyerah begitu dia tahu bahwa kita telah mengatur pernikahannya. Mungkin dia bahkan akan datang dengan pertunjukan yang bagus tentang melarikan diri untukku. Tolong awasi dia dengan baik. Tang Wulin memandangi punggung Wu Zhangkong dengan puas saat mereka berjalan ke ruang perjamuan penyambutan rumah tangga kerajaan. Dia buru-buru menemukan sudut untuk bersembunyi setelah dia masuk melalui pintu. Pergantian peristiwa hari ini benar-benar memalukan, dan dia masih belum memikirkan apa yang terjadi. Dia telah tidur nyenyak, bagaimana dia tiba-tiba mendengar teriakan keras seperti itu? Dia tidak akan terlalu mempermalukan dirinya sendiri jika bukan karena teriakan itu. Ini luar biasa. Sekarang, semua orang termasuk pemerintah kerajaan Bintang Luo dan korps diplomatik benua Dou Luo mengenalnya sekaligus. Tang Wulin mengambil 2 potong makanan penutup dengan tenang dan mulai makan di sudut. Setidaknya sekarang, semuanya akan berjalan sesuai rencana setelah perjamuan malam ini. Soul Land 3 Chapter 602. Chapter 602, maukah kamu menjadi pacarku? Sementara itu, jamuan makan sudah dimulai. Kaisar yang memerintah Kekaisaran Bintang Luo, Yang Mulia Dai Tianling mengenakan setelan mewah. Dia memegang tangan ratu saat mereka berbicara dengan perwira korps diplomatik. Suasananya terasa sangat ramah. Para bangsawan kerajaan Bintang Luo berbaur dengan korps diplomatik benua Dou Luo. Adegan itu tampak bersahabat dan harmonis. Suara musik yang merdu bergema di seluruh adegan. Yang Mulia Dai Tianling berjalan ke seorang anggota perempuan dari korps diplomatik benua Dou Luo dan memberi isyarat agar dia bergabung dengannya. Wanita itu berusia sekitar 30 tahun dan sangat cantik. Ekspresinya mengungkapkan bahwa dia sangat tersanjung dan dihormati oleh undangan tersebut. Meski begitu, dia dengan rendah hati menerima tangan Dai Tianling dan pergi bersamanya saat dia berjalan ke lantai dansa. Mereka memulai tarian pertama malam itu. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi menatap kosong pada betapa anggunnya mereka bergerak. Dia mengingat ketenangan Gu Yue yang luar biasa saat dia menari beberapa hari yang lalu. Di mana Gu Yue dan yang lainnya? Mata Tang Wulin mencari di antara kerumunan orang dengan linglung. Di kejauhan, kelompok dari Akademi Shrek sedang berdiskusi dengan beberapa bangsawan muda dari Kekaisaran Bintang Luo. Su Xiaoyan, Ye Xinglan, dan Gu Yue tampaknya populer. Yuanen Yehui mengenakan pakaian pria hari ini, jadi dia secara alami lebih tersisih. Lupakan, lebih baik tidak pergi. Tang Wulin mempertimbangkan dan membuat keputusan untuk tetap diam, tidak ingin menjadi bahan tertawaan di antara mereka. Pembunuhan, suara lemah menggema di telinganya tepat pada saat itu. Indra tajam Tang Wulin membuatnya bergidik saat dia melompat karena terkejut. Karena itu, dia berhasil bereaksi terhadap situasi tersebut sekaligus. Tubuhnya setengah berputar ketika dia segera menyadari bahwa seorang gadis muda berpakaian istana di dekatnya tertawa begitu keras hingga dia hampir terjatuh. Suara itu terlalu familiar, terlebih orang-orang di sekitar ternyata tidak mendengarnya. Itu bukan khayalan di siang hari. Benar-benar ada seseorang yang meneriakkan pembunuhan ke telinganya. Tang Wulin memandang gadis itu saat dia menggertakkan giginya karena marah. Dia berjalan dengan langkah sengaja ke arahnya. Mengapa kamu tidak melepaskan jiwa bela dirimu kali ini? Sekali digigit, 2 kali malu. Dai Yun Er memandang Tang Wulin dengan senyum indah di wajahnya. Tang Wulin berbicara dengan marah, kaulah yang menipuku. Dai Yun Er mengangkat bahu. Bukankah itu sejelas mungkin? Tang Wulin bertanya, mengapa? Dai Yun Er berbicara dengan cara yang logis dan alami, kaulah yang sedang tidur.
Apakah pantas bagimu untuk tidur selama upacara akbar seperti itu? Tang Wulin segera tidak bisa berkata-kata. Memang, dia tidak akan pernah kehilangan ketenangannya, bahkan jika seseorang tiba-tiba berteriak ke telinganya jika dia tidak tidur pada saat itu. Ayo, aku akan membawamu ke lantai dansa. Dai Yun meraih lengan baju Tang Wulin saat dia berbicara, lalu membawanya ke lantai dansa. Bagaimanapun, ini adalah perjamuan rumah tangga kerajaan. Tang Wulin tidak tahan untuk melepaskan cengkeramannya, jadi dia hanya bisa diseret olehnya ke tepi lantai dansa. Sementara itu, tarian pertama baru saja usai. Saat lagu kedua dimainkan, Yang Mulia Kaisar membawa rekan dansanya dari korps diplomatik ke tepi lantai dansa. Dia memberi hormat padanya dengan cara yang paling sopan sebelum dia membungkuk dari lantai. Ratu berdiri di samping, tersenyum saat dia bertepuk tangan. Wajah menawan anggota wanita itu memerah saat dia membalas hormat kaisar yang tampan. Setelah itu, pesta dansa resmi dimulai. Dai Yun menarik Tang Wulin saat mereka berdua memasuki lantai dansa. Tang Wulin tersandung sejenak, sementara Dai Yun telah mengajaknya menari bersama. Tang Wulin dapat merasakan dari energi yang terpancar dari tangan pasangan dansanya bahwa gadis yang seharusnya adalah seorang putri ini juga seorang master jiwa. Tidak hanya itu, basis kultivasinya juga harus cukup mengesankan. Jantung Tang Wulin tersentak saat dia memegang tangannya, sementara tangannya yang lain menopang pinggangnya. Dia bergumam lembut, aku tidak tahu bagaimana menari. Dai Yun berbicara sambil tersenyum, tidak apa-apa, kamu akan belajar sambil jalan. Saya seorang profesional. Aduh. Dia tersentak pelan saat kakinya diinjak oleh Tang Wulin. Tang Wulin dengan tergesa-gesa berpura-pura canggung saat dia menjelaskan, maaf. Sudah kubilang aku tidak menari. Dia bukan tipe orang yang membalas dendam untuk keluhan kecil, tapi dia benar-benar licik. Karena Dai Yun berinisiatif menariknya ke lantai dansa, bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam? Dai Yun memutar matanya ke arahnya. Kamu harus lebih berhati-hati. Aduh. Kakinya diinjak sekali lagi. Sekali lagi, Tang Wulin meminta maaf berulang kali. Dai Yun mendongak ke arahnya dengan ekspresi malu namun marah. Kamu melakukan ini dengan sengaja, bukan? Wajah Tang Wulin sangat polos. Bagaimana mungkin? Mengapa saya sengaja menginjak Anda? Sudah kubilang aku tidak tahu bagaimana menari, tapi kamu masih bersikeras menyeretku ke sini. Bagaimana kalau kita melupakan ini saja? Tidak, aduh. Tang Wulin menginjak kakinya untuk ketiga kalinya. Dai Yun kesakitan tapi kali ini dia berhasil mengangkat kepalanya dengan cukup cepat untuk menangkap senyuman yang menghilang dari kedalaman mata Tang Wulin dalam sekejap. Dia mencibir bibir kecilnya, tapi kali ini dia tidak berteriak keras. Dia juga tidak menghentikan tariannya. Tang Wulin menginjaknya berulang kali untuk beberapa kali, tetapi Dai Yun tidak bersuara. Sebaliknya, dia menuntunnya untuk menari dengan sangat serius. Tang Wulin merasa sedikit malu saat itu. Dia mengendalikan dirinya secara tidak sadar. Dia bergantung pada fondasi yang dia bangun dengan Ghost Shadow Perplexing Track untuk mengikuti langkah-langkahnya. Tarian mereka berangsur-angsur menjadi lebih halus. Tidak diketahui sejak kapan Bu Yue berada di sisi tempat kejadian. Dia memicingkan mata ke arah Tang Wulin dan putri yang sedang menari di sana. Matanya bersinar, tapi dia tidak mengambil tindakan apapun. Musik berakhir, dan pasangan itu berhenti menari. Dai Yun tiba-tiba tertawa saat menatapnya. Aku yakin itu menyenangkan menginjakku. Dia berbicara dengan suara yang hanya bisa didengar Tang Wulin. Tang Wulin tertegun sejenak, lalu perasaan tidak menyenangkan tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya. Senyuman eksentrik namun cerdas melintas di mata Dai Yun. Dia tiba-tiba berbicara dengan keras, saya selalu mengagumi budaya benua Douluo dan Akademi Slek. Setelah menyaksikannya hari ini, saya merasa benar-benar luar biasa. Maukah kamu menjadi pacarku? Tang Wulin menatapnya dengan bingung. Saat dia hendak menolak lamarannya, dia mendengar kata-kata Dai Yun selanjutnya. Namun, kamu harus memiliki kekuatan yang kuat untuk menjadi pacarku. Hanya yang terkuat yang bisa menangkap keinginan saya. Saya berjanji bahwa Anda bisa menjadi pacar saya selama Anda bisa menjadi juara di kompetisi Elite Soul Masters peringkat tinggi muda kontinental yang akan datang. Bekerja keras. Dia membuat isyarat tangan, bekerja keras, ke arah Tang Wulin saat mengatakan itu, sebelum memberi hormat dengan senyum indah di wajahnya dan pergi. Oh, aku.
Dai Yun telah meninggalkan lantai dansa bahkan sebelum Tang Wulin bisa menjelaskan dirinya sendiri. Dia sudah menjadi titik fokus dari seluruh pemandangan pada saat ini. Pandangan semua orang tertuju padanya termasuk Yang Mulia Kaisar Dai Tianling, Ratu, semua royalti di tempat kejadian, dan juga anggota korps diplomatik dari benua Douluo. Gadis kecil ini agak terlalu buas. Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan bahwa setidaknya ada beberapa ratus bangsawan muda yang memelototinya dengan niat membunuh. Tatapan mereka terasa seperti jarum yang menusuk punggungnya. Aku hanya menginjakmu beberapa kali, bukan? Tentu, apakah Anda berencana untuk tetap tinggal dan menjadi menantu kaisar? Suara yang akrab bergema di samping telinganya. Tang Wulin berbalik dan menemukan Gu Yue. Dia menatapnya dengan marah. Tidak menunggu penjelasannya, dia berbalik dan pergi. Gu Yue, Tang Wulin hendak mengejarnya ketika 7 hingga 8 pemuda dari Kekaisaran Bintang Luo maju dan mengelilinginya. Jadi, kamu ingin berkencan dengan Putri Yun, kami. Nak, apakah kamu mencoba untuk dipukuli? Seorang pemuda jangkung dan kuat mendorong ke dada Tang Wulin dengan lengannya. Tang Wulin memahami betapa dalamnya betapa 100 mulut tidak bisa membebaskan rasa bersalahnya untuk pertama kalinya. Dia benar-benar tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Maaf, lewat, Tang Wulin bergumam. Bangsawan muda Star Luo Empire membusungkan dada mereka dan mengangkat kepala. Dan bagaimana jika kita tidak bergerak? Saya menyarankan Anda untuk membuang ide-ide itu sekarang untuk keuntungan Anda sendiri. Putri Yun, tidak akan pernah berkencan dengan orang luar sepertimu. Yang Mulia akan segera memilih seorang suami. Anak muda, Anda tidak menyadari situasi apa di sini. Apa yang kalian semua lakukan di sini? Suara yang menakjubkan bergema. Soul Land 3 Chapter 603. Chapter 603, menuangkan minyak di atas api. Para bangsawan muda dengan cepat berpisah. Ketika Tang Wulin menoleh untuk melihat, dia melihat bahwa Yang Mulia Kaisar Dai Tianling sudah berada di depannya dengan Yang Mulia Permaisuri mengikuti di sampingnya. Siapa namamu? Dai Tianling mengintip ke arah Tang Wulin, menilai dia. Karena jarak yang jauh di antara mereka di alun-alun hari itu, Yang Mulia tidak berhasil melihat Tang Wulin dengan baik. Tapi sekarang melihatnya dari dekat, dia tiba-tiba merasa matanya berbinar. Ini adalah seorang pria muda yang tinggi, lurus, dan tampan. Sudah diketahui bahwa Tang Wulin, yang tampan dan penuh kehangatan yang bersemangat, dengan mudah memberi kesan yang baik kepada orang lain. Dengan mata besar dan bulu mata yang panjang, bahkan para wanita pun iri padanya. Tang Wulin membungkuk dan memberi hormat. Selamat malam, Yang Mulia. Namaku Tang Wulin. Dai Tianling berkata dengan senyum tipis, saya menantikan penampilan Anda di kompetisi elit jiwa master tingkat tinggi muda kontinental. Setelah dia selesai, dia mengangguk ke arah Tang Wulin, berbalik dan pergi. Dengan mata lesu, Tang Wulin memperhatikan Kaisar pergi. Dia berkata dalam hatinya, apakah kamu tidak menambahkan bahan bakar ke api dengan ini? Ekspresi para bangsawan di sekitarnya menjadi semakin tidak ramah sekarang. Namun, berkat campur tangan Yang Mulia Kaisar, mereka tidak memiliki cara untuk mendekati Tang Wulin, setidaknya untuk saat ini. Apa bencana yang tidak selayaknya didapat? Tang Wulin tiba-tiba merasa bahwa dia tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Jika saya tidak bisa memprovokasi Anda, tentunya saya bisa bersembunyi dari Anda. Persaingan atau tidak ada persaingan, saya akan menolak untuk berpartisipasi di dalamnya. Semoga berhasil. Sebuah tangan muncul di bahunya. Tang Wulin berbalik dengan cepat dan melihat tidak lain adalah Penatua Kai berdiri di sampingnya. Bisakah saya tidak ikut serta dalam kompetisi? Tang Wulin berkata sambil tersenyum masam. Suara Penatua Kai terdengar di telinga Tang Wulin, Anda boleh, tetapi saya harus mengingatkan Anda bahwa perjalanan kita saat ini bukan sekadar misi diplomatik saja. Ini juga merupakan ujian bagi Anda semua. Ini adalah uji coba dari Akademi untuk generasi baru Shrek Seven Monsters, uji coba untuk Inner Disciples. Jika Anda memilih untuk lari dan tidak bertarung, maka Anda akan kehilangan kualifikasi untuk memasuki pelataran dalam. Pengadilan dalam, Shrek Seven Monsters. Bagi seorang siswa dari Akademi Shrek, apakah ada yang lebih menarik dari ini? Selain itu, hadiah dari kompetisinya sangat besar. Juara dari pertempuran tunggal akan mendapatkan tulang jiwa, lanjut Penatua Kai. Tulang jiwa, mata Tang Wulin membelalak. Dia tahu persis apa itu tulang jiwa, karena dia pernah mendapatkannya sebelumnya di platform kenaikan roh. Itu adalah meta carpal yang tepat.
Itu bukan salah satu dari 6 tulang jiwa yang hebat, tapi itu adalah kartu asnya di dalam lubang. Berkali-kali, naga emas Dreadclaw telah menyelamatkan hidupnya pada saat-saat paling kritis dan memberinya kekuatan pertempuran yang kuat. Jika dia bisa mendapatkan tulang jiwa, tidak ada keraguan efeknya dalam meningkatkan kekuatan dan kekuatannya. Menerobosnya segel garis keturunan Raja Naga Emas mengharuskannya untuk menanggung beban dengan tubuhnya. Jika dia bisa mendapatkan tulang jiwa lain, dia setidaknya bisa meniadakan kebutuhan akan harta surga dan bumi yang dia perlukan untuk membuka segel. Berapa uangnya? Berapa banyak uang? Dia bisa menghemat banyak uang. Aku akan memberikan yang terbaik. Bagaimanapun juga, saya tidak berjanji untuk menjadi pacarnya atau apapun. Dia hanya melakukan itu untuk mencoba mendekatiku. Baiklah, jika nanti aku benar-benar muncul sebagai juara, mari kita lihat apa yang akan kamu lakukan. Tang Wulin mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Kapten, kamu luar biasa. Kamu bahkan tidak kelopak mata dan kamu telah mengambil seorang putri. Xie memeluk bahu Tang Wulin, wajahnya penuh pujian. Pergi, Tang Wulin sudah cukup tertekan. Kamu seharusnya tidak melakukan itu. Apa yang akan kamu lakukan dengan Gu Yue? Yuanen Yehui berkata dengan serius. Tepat sekali, tidak pantas bagimu untuk melakukan itu. Seorang pria harus bertanggung jawab dan setia dalam cinta, kata Yue Zhenyu dengan tegas dan tegas. Saat dia melihat wajah tampannya, Tang Wulin memiliki keinginan kuat untuk meninju itu. Siapa yang membeli seluruh batang hanya untuk mendapatkan nomor kontak seseorang? Apa hakmu untuk menguliahiku tentang ini? Su Lizhi juga mendekat, Kapten, semoga berhasil. Apa maksudmu semoga berhasil? Ye Xinglan menatap Tang Wulin dengan pandangan mencemooh, aku juga tidak pernah menganggapmu sebagai seorang wanita. Mata Tang Wulin melotot, saya baru berusia 15 tahun. Aku bahkan tidak melakukan apapun dengan Gu Yue. Bagaimana saya menjadi seorang wanita? Apakah salah jika saya belajar setiap hari dan perlahan-lahan memperbaiki diri? Bahkan ketika dia kembali ke hotel, Tang Wulin masih tidak bisa menerima peristiwa yang telah terjadi. Keberuntungan tampaknya benar-benar tidak menguntungkannya. Mengapa putri itu ingin mempersulitku, dari semua orang? Hati Tang Wulin penuh dengan kesusahan. Dia mendengus dalam hati. Itu hanya kompetisi. Apa masalahnya? Saya akan memenangkan kejuaraan itu dan mengoleskannya di wajah Anda. Kalau begitu, aku akan melihat bagaimana aku bisa membalas dendam padamu. Bam, bam. Setelah berjalan ke pintu Gu Yue, Tang Wulin mengangkat tangannya dan mengetuk. Tidak ada suara dari dalam. Gu Yue, kuharap kau tidak salah paham tentang hari ini. Putri itu melakukan semuanya dengan sengaja untuk menjebakku, kata Tang Wulin sambil mengetuk pintu. Pintunya terbuka. Keluarlah sebuah tangan yang menariknya masuk. Ekspresi Gu Yue tenang. Dia berjalan ke sofa dan duduk sendiri. Tang Wulin buru-buru pergi berharap untuk duduk juga, tapi Gu Yue menatapnya dengan tajam. Dia hanya bisa berdiri di sana dengan wajah malu. Beginilah keadaannya. Tang Wulin menceritakan pengalamannya yang mengerikan kepadanya di tempat. Melayani Anda dengan benar. Setelah Gu Yue selesai mendengarkannya, ekspresinya sedikit rileks. Namun, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, sebagai seorang laki-laki, mengapa kamu berpikir untuk membalas dendam padanya? Anda telah menyebabkan cukup banyak masalah. Anda tidak boleh mengikuti kompetisi. Tang Wulin berkata, tetapi Penatua Kai berkata bahwa jika saya tidak ambil bagian dalam kompetisi, dia tidak akan mengizinkan saya masuk ke pelataran dalam. Selain itu, ada tulang jiwa di antara hadiah kompetisi. Ketika dia mendengar kata-kata tulang jiwa, Gu Yue tertegun. Pandangan sedingin es dengan cepat muncul di dalam matanya. Tang Wulin berkata, tulang jiwa memiliki banyak kegunaan. Saya mendapatkan tulang metacarpal yang tepat sebelumnya, dan dari itu, saya memperoleh kemampuan Golden Dragon Dreadclaw. Jika saya bisa mendapatkan tulang jiwa lain. Baik, jika Anda ingin mengikuti kompetisi, maka terserah Anda. Keluar. Gu Yue tiba-tiba berdiri. Dia mendorong Tang Wulin keluar dari kamarnya dan menutup pintu dengan keras. Di dalam ruangan, Gu Yue bersandar dengan punggungnya di pintu. Rasa dingin keluar dari dalam matanya. Tulang jiwa. Kompetisi elit jiwa master muda tingkat tinggi kontinental adalah salah satu acara termegah di benua bintang Luo. Kompetisi ini telah diturunkan sejak zaman kuno benua Dou Luo. Di zaman kuno, Soul Master sangat dihormati. Aula jiwa bela diri,
yang telah mengendalikan sebagian besar master jiwa di benua, telah mendirikan turnamen ini untuk menemukan bakat luar biasa. Balai Jiwa Bela Diri kemudian digulingkan oleh juara dari 3 kerajaan besar yang dipimpin oleh Tang San. Soul Masters sekarang gratis, tapi turnamen ini masih diturunkan. Setelah benua Dou Luo berubah menjadi federasi, persaingan perlahan memudar. Benua Bintang Luo, bagaimanapun, terus mengadakan kontes ini untuk menghormati sejarah mereka yang kaya. Kompetisi akan diadakan di ibu kota benua Bintang Luo, Kota Bintang Luo, setiap 3 tahun sekali. Setiap master jiwa di bawah usia 20 tahun bisa mendaftar. Tentu saja, ada persyaratan tertentu agar seseorang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Soul Master dengan kekuatan jiwa lebih rendah dari peringkat 20 tidak diizinkan untuk mengikuti kompetisi. Selain itu, berpartisipasi dalam kompetisi mengharuskan master jiwa membayar biaya pendaftaran. Masa pendaftaran berlangsung selama sebulan penuh. Dengan berlalunya waktu dan perkembangan masyarakat, kategori utama dalam kompetisi elit jiwa master muda peringkat tinggi kontinental saat ini termasuk tantangan 1 lawan 1, 2 lawan 2, dan 7 lawan 7. Ada juga tantangan Meisha, yang menjadikannya total 4 kategori kompetitif. Tidak ada kompetisi tentang menempa, membangun Meisha, dan keterampilan subprofesi lainnya. Seluruh kompetisi pada dasarnya adalah turnamen pertarungan. Tujuan dari kompetisi ini adalah untuk merangsang semangat juang generasi muda di kerajaan Bintang Luo. Para kontestan yang mampu mencapai peringkat yang baik dalam kompetisi akan meninggalkan jejak yang kuat di arsip mereka. Apakah itu untuk studi mereka, mencari pekerjaan atau mendaftar di ketentaraan, mereka akan diberi perlakuan istimewa. Di antara semua kompetisi, yang paling menarik perhatian adalah tantangan 1 lawan 1. Tidak ada batasan dalam kompetisi 1 lawan 1. Para kontestan dapat menggunakan senjata atau alat apapun yang mereka anggap cocok. Apakah itu Meisha, alat jiwa atau baju besi perang, selama Anda bisa memiliki dan mengendalikannya, Anda bisa menggunakannya dalam kompetisi. Makanya, kompetisi 1 lawan 1 adalah yang paling menarik dan intens. Kekaisaran Bintang Luo selalu menganjurkan kepahlawanan individualistis. Nenek moyang sekte Tang, Tang San dan pendiri pagoda roh, Huo Yuhao, keduanya adalah berhala di hati para guru jiwa. Mereka memiliki, dengan kekuatan mereka sendiri, membalikkan kekuatan kegelapan dan mendorong sejarah benua ke depan. Kekuatan seseorang dapat memiliki dampak yang menentukan selama perang. Ini sangat berbeda dari dukungan Federasi Dou Luo tentang pertarungan tim dan penekanan pada kerjasama. Setelah menyisir daftar nama pendaftaran secara teratur, pendaftar resmi terakhir untuk kompetisi 1 lawan 1 berjumlah 5.613. Hampir semua Soul Master yang memenuhi syarat telah memilih untuk mendaftar ke kompetisi. Jumlah total peserta yang mendaftar untuk kompetisi 2 lawan 2 adalah 864 pasang. Untuk pendaftar kompetisi 7 lawan 7, totalnya ada 113 tim. Ada 461 terdaftar untuk pertempuran Meisha. Dengan berakhirnya masa pendaftaran, maka kompetisi secara resmi akan dimulai keesokan harinya. Orang-orang yang berasal dari Akademi Shrek tidak perlu repot mengantri untuk mendaftar. Pendaftaran mereka dikelola langsung oleh pejabat Star Luo Empire. Tang Wulin dan yang lainnya tidak mendaftar. Sebaliknya, Penatua Kai yang telah mengirimkan nama mereka. Soul Land 3 Chapter 604. Chapter 604 bergabung dengan Anda di halaman dalam. Selain Sulizi, yang lainnya ikut serta dalam pertarungan 1 lawan 1. Untuk pertandingan 2 lawan 2 tersebut, mereka membentuk 4 tim yang beranggotakan semua orang. Sedangkan untuk pertarungan tim, Sulizi adalah kontestan pengganti. Dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki kaki dalam setiap kompetisi. Aku tidak ingin berada di tim yang sama dengannya, kata Gu Yue dengan dingin saat dia berdiri di depan Penatua Kai. Mengocok kontestan sebelum kompetisi pada awalnya tidak diwajibkan bagi mereka yang berasal dari Akademi Shrek. Namun, sesuatu telah terjadi yang menyebabkan penolakan Gu Yue untuk berpartisipasi. Elder Kai mengerutkan alisnya dengan erat. Biar saya ingatkan Anda, kalian semua tidak hanya mewakili diri kalian sendiri dalam kompetisi ini, tapi juga Akademi. Demikian pula, perjalanan ke Kekaisaran Bintang Luo adalah semacam ujian bagi Anda, dan setiap tindakan yang Anda lakukan di sini akan diperhitungkan saat Anda dinilai. Jika Anda tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi, Anda kehilangan entry Anda untuk menjadi salah satu dari Shrek 7 Monsters di masa depan. Pada saat yang sama, pintu masuk Anda ke pelataran dalam akan bergantung pada kinerja Anda mulai saat ini.
Oke, Gu Yue setuju. Tang Wulin dengan cepat menarik lengannya. Gu Yue, apa kau sudah gila? Mengapa Anda tidak ikut serta dalam kompetisi? Gu Yue hanya menganggukkan kepalanya. Saya sedang dalam mood yang buruk. Setelah dia selesai, dia berbalik dan meninggalkan kamar Elder Kai. Dia tidak bisa tetap cemburu, bukan? Tapi ini, Xie ragu-ragu. Tang Wulin buru-buru berkata kepada Elder Kai, maafkan aku. Aku akan berbicara dengan Gu Yue. Setelah dia selesai, dia dengan cepat berbalik dan mengejar Gu Yue. Gu Yue berdiri diam di depan jendela saat dia menatap ke tempat yang jauh. Dia sepertinya telah meramalkan bahwa Tang Wulin akan datang sehingga pintunya dibiarkan terbuka. Tang Wulin mendorong pintu dan memasuki kamarnya. Dia berjalan cepat dan berdiri di belakangnya, tidak bisa menahan diri tetapi menanyainya, Gu Yue, ada apa denganmu? Mengapa Anda tidak ikut serta dalam kompetisi? Gu Yue terus menatap keluar saat dia menjawab dengan datar, mengapa saya harus ikut serta dalam kompetisi? Tang Wulin berjalan ke arahnya dan meraih tangannya. Berhenti bermain-main, oke. Saya akan membawa Anda ke Penatua Kai untuk menjelaskan semua ini, dan kita akan ambil bagian dalam kompetisi bersama. Apakah Anda tidak ingin memasuki pelataran dalam? Tidakkah Anda ingin menjadi anggota generasi baru 7 Monster Shrek? Gu Yue berbalik dan melihat ke arah Tang Wulin, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku bisa menjadi salah satu dari 7 Monster Shrek? Jangan lupa, saya anggota Pagoda Jiwa. Sebenarnya, hal-hal tidak serasi seperti yang Anda bayangkan antara Akademi Shrek dan Pagoda Roh. Saya rasa masalah ini tidak luput dari perhatian Anda. Tang Wulin tercengang, Anda memilih Pagoda Roh. Gu Yue menjawab dengan datar, aku sudah membuat keputusan ketika Penatua Kai dengan sengaja mempersulit kami di masa lalu ketika kami baru saja bergabung dengan Akademi. Pagoda Jiwa memberi saya banyak hal yang tidak tersedia di Akademi. Saya tidak berpikir saya ditakdirkan untuk bergabung dengan barisan 7 Monster Shrek. Tang Wulin menatapnya dengan tatapan kosong. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang ini dari Gu Yue. Tetapi, Tang Wulin sedikit bingung tentang bagaimana dia harus menasihati Gu Yue. Setelah mengetahui Gu Yue begitu lama, dia tahu betapa keras kepala Gu Yue. Jarang ada perubahan yang dilakukan begitu dia memutuskan sesuatu. Tapi, apakah kamu tidak ingin terus bersamaku? Tang Wulin berseru. Tubuh Gu Yue bergidik, ada penambahan warna instan dalam pandangannya ke arah Tang Wulin. Tang Wulin melanjutkan dengan lemah, maksud saya, berkultivasi dengan saya. Gu Yue menatapnya dengan mata berbinar tajam. Apakah Anda ingin saya ikut serta dalam kompetisi? Tang Wulin mengangguk tanpa ragu-ragu. Tentu saja, kami mitra. Gu Yue menyipitkan matanya sedikit. Baik, saya akan memasuki pertandingan 2 lawan 2 dengan Anda, tetapi saya hanya akan memasuki pertandingan satu ini dengan Anda. Saya tidak akan ambil bagian dalam kompetisi solo dan tim. Itu tidak akan mempengaruhi kalian. Tang Wulin terlihat sedikit rumit. Meskipun dia telah setuju untuk bergabung dengannya dalam pertandingan 2 lawan 2, kata-kata yang baru saja dia ucapkan menarik garis antara dia, dan yang lainnya tampaknya menempatkan beberapa lapisan penghalang bersamanya. Perasaan ini membuat Tang Wulin sangat tidak nyaman. Ia tidak menyukai kondisi mereka saat ini. Gu Yue, kenapa kamu tidak keluar? Aku butuh waktu untuk menyendiri, kata Gu Yue lembut. Baik. Tidak ada yang bisa mempengaruhi emosi Gu Yue. Setelah dia setuju untuk berpartisipasi dalam pertandingan 2 lawan 2, dia tetap di kamarnya sepanjang hari, benar-benar mengurung diri. Tang Wulin juga dalam suasana hati yang buruk, jadi nafsu makannya hanya setengah dari biasanya. Dia ingin membujuk Gu Yue tetapi tidak tahu bagaimana dia harus melakukannya. Kompetisi elit muda kontinental peringkat tinggi Soul Masters akhirnya dimulai saat jutaan orang mengantisipasi permulaannya. Kompetisi berlangsung di Star Luo Coliseum di Star Luo City. Karena jumlah peserta yang sangat banyak, kontestan dipisahkan menjadi beberapa tim oleh sistem, dan pertandingan penyisihan akan berlanjut untuk waktu yang lama. Untuk mengurangi jumlah kontestan dengan cepat, mereka mendasarkan pertandingan penyisihan pada sistem eliminasi. Setiap kali seorang kontestan kalah dalam pertandingan, itu akan menjadi akhir dari kompetisi tahun ini. Tidak diragukan lagi, keberuntungan memainkan faktor besar dalam hal ini tetapi kekuatan seseorang juga berperan di dalamnya. Keadilan selalu relatif. Seperti yang pernah dikatakan Penatua Kai, tidak ada keadilan mutlak di dunia ini. Jika seseorang ingin menerima dan mengontrol keadilan, ia harus mengandalkan kekuatan yang kuat.
Kompetisi pertama yang akan berlangsung adalah pertandingan tunggal. Ini juga merupakan pertempuran paling sengit dan paling sengit yang ditunggu-tunggu jutaan orang. Di tengah-tengah Star Luo Coliseum terdapat 50 cincin kompetisi di mana para kontestan akan bersaing satu sama lain sesuai dengan urutan yang ditetapkan oleh sistem. Ketika sebuah pertarungan berakhir, pertarungan lain akan segera dimulai, dan prosesnya akan berulang sampai semua pertandingan pendahuluan berakhir. Setiap orang yang hadir memiliki kartu nomor kontestan elektronik yang berisi informasi rinci tentang mereka di dalam kartu. Pada saat yang sama juga terdapat informasi tentang waktu kompetisi mereka. Jika kontestan melewatkan pertandingan mereka, itu akan dianggap kalah dan mereka akan kalah dalam pertandingan. Upacara pembukaan kompetisi elit jiwa master muda peringkat tinggi kontinental tidak berlangsung di awal karena ada terlalu banyak kontestan. Itu harus menunggu sampai setelah pertandingan sistem gugur pendahuluan berakhir. Star Luo Coliseum dapat menampung 300.000 penonton pada satu waktu. Itu adalah Coliseum terbesar di Kekaisaran Bintang Luo dan seluruh benua Bintang Luo. Itu juga merupakan Coliseum dengan peralatan paling canggih. Sebelum lomba dimulai, tiket masuk sudah terjual habis. Selain itu, ada banyak sekali pendaftar. Pendapatan dari penjualan tiket saja sudah cukup bagi Kekaisaran Bintang Luo untuk menutupi biaya untuk seluruh kompetisi. Selain itu, ada juga siaran langsung di seluruh benua dan siapapun yang ingin menontonnya harus membeli hak siar. Ketika sampai pada aliran keuntungan dari pengembangan kompetisi elit jiwa master muda peringkat tinggi kontinental, para pejabat kerajaan Bintang Luo sangat berpengalaman. Bahkan orang yang paling biasa pun ingin menjadi master jiwa. Kesempatan untuk menyaksikan kompetisi yang luar biasa seperti festival bagi mereka sehingga Star Luo City bukanlah satu-satunya tempat dengan suasana yang menggembirakan. Itu bahkan menyebar ke seluruh benua Bintang Luo. Karena urutan pertandingan kontestan segera ditetapkan, partisipasi mereka dari Akademi Shrek tidak terkonsentrasi dalam satu hari saja. Nomor Tanggulin dapat dipanggil dengan mudah. 333, sepertinya angka yang bagus. Pertandingannya di hari pertama. Setelah Gu Yue menolak untuk masuk dalam pertandingan tunggal, hal yang menarik adalah bahwa persaingan untuk sisanya adalah pada hari kedua dan ketiga dan baru saja melewatkan pertandingan Tanggulin. Apakah Anda tidak senang karena saya menyerah pada persaingan? Gu Yue berjalan ke depan, menyentuh bahu dengan Tanggulin. Tanggulin menggelengkan kepalanya. Saya tidak benar-benar merasa tidak senang atau apapun jika Anda tidak ikut serta dalam kompetisi. Hanya saja, aku merasa kamu sepertinya menjauhkan diri dari kami. Saya bahkan memiliki firasat bahwa mungkin Anda mungkin akan meninggalkan kami dalam waktu dekat. Saya tidak suka perasaan seperti ini. Gu Yue tertegun, maafkan aku. Bahkan pesta terpanjang pun harus berakhir pada akhirnya. Kami akhirnya harus berpisah. Kita harus tumbuh dewasa suatu hari nanti, dan ketika kita melakukannya, kita harus berpisah. Mengapa kita harus berpisah? Tanggulin berkata tanpa berpikir. Mereka saling memandang saat mata mereka saling bertautan tapi Gu Yue tiba-tiba membuang muka, mungkin kita tidak perlu berpisah. Kami akan lihat bagaimana kelanjutannya. Bukankah aku akan ikut kompetisi denganmu nanti? Tanggulin bergumam, sebenarnya kita masih bisa berkultivasi bersama selama bertahun-tahun. Meskipun Anda adalah anggota Pagoda Jiwa, Shrek hanyalah sebuah akademi. Aku masih bisa pergi ke Pagoda Jiwa setelah aku lulus. Gelombang keengganan yang kuat tiba-tiba memenuhi hati Gu Yue. Dia meraih tangan Tanggulin dengan kemauannya sendiri dan berkata, aku berjanji, setidaknya aku akan memasuki pelataran inti bersamamu, apakah tidak apa-apa? Tanggulin terkejut pada awalnya, tetapi keterkejutannya dengan cepat berubah menjadi kegembiraan. Aku akan menahanmu untuk itu. Gu Yue mengangguk dan tersenyum, tentu saja.